Baik, kita sekarang dalam menginjak pada sesi tanya jawab. Ada pertanyaan ini Ustaz dari Ibu Sinta. Syariat apa yang dianut oleh masyarakat Quraisy saat Rasulullah baru lahir? Silakan Ustaz. Ya, secara ilmu sebenarnya sebelum Nabi Muhammad SAW hadir ke muka bumi, maka syariat yang berlaku itu adalah syariat Nabi Isa. Itulah kaum Nasrani. Maka nanti pendeta-pendeta Nasrani itu di negara-negara tetangga itu sangat dipatuhi pemuka-pemuka agamanya. Ya. Adapun di Mekah, mereka tidak mengikutinya, sudah mengabaikannya. Malah mereka mengikuti kebiasaan-kebiasaan kalau dalam bahasa Al-Quran itu adalah tradisi nenek moyang menyembah berhala. Jadi tradisi menyembah berhala ini tradisi nenek moyang kafir Quraisy yang mereka terus lanjutkan. Inilah tradisi yang sangat dicela Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika terjadi perdebatan antara Nabi, sahabat dengan orang-orang kafir Quraisy itu, salah satu celaan Al-Quran itu adalah mereka hanya mengikuti tradisi nenek moyang mereka, mengikuti tradisi. Tapi yang dimaksud dengan tradisi itu adalah yang sangat tercela itu tadi tradisi menyembah berhala. Jadi yang berlaku di situ ya hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah mereka buat sendiri atas kesepakatan sendiri. Siapa yang jaga Ka'bah, kemudian hukumannya kalau ada yang membunuh nanti hukumannya dibunuh gitu kan. Nah, kalau nanti budak tidak boleh dibunuh. Di masa jahiliyah itu kalau ada anak perempuan yang lahir itu dianggap sebagai pembawa malu karena tidak kuat tenaganya, tidak bisa diandalkan nanti untuk memacu kuda mencari nafkah. Jadi bagi mereka aib sehingga ada yang suka mengubur. Nah, itu hukumnya hukum atas kesepakatan kesukuan ya, asobiahnya sangat tinggi. Kafir Quraisy itu sangat tinggi asobiahnya, kesukuannya. Maka disebutlah dia, Nabi pun kadang-kadang menyinggung itu ya, barang siapa yang mati karena asobiahnya, kesukuannya, bukan mati karena keislamannya, maka nanti dia akan mati dalam bentuk jahiliyah atau dalam bentuk Nasrani, seperti orang Nasrani dan Yahudi. Itu termasuk kematian yang dilarang, karena mempertahankan asobiah, kesukuan, tidak mempertahankan agama atau keislaman. Nah, begitulah model hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat kafir Quraisy waktu itu. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Allah. Rasul-Rasul siapa saja yang sudah menyampaikan sebelum Rasulullah hadir bahwa kelak Rasulullah akan hadir? Yang menyampaikannya, Iya, sebelum beliau hadir di dunia. ya nabi-nabi dahulu semuanya menyampaikan. Maka disebut tadi ada dalam Taurat, Nabi Musa pun menyampaikan. Nanti ada Nabi akhir zaman, ada dalam Injil. Maka Nabi Isa mengatakan sesudahku nanti ada Ahmad. Maka pendeta-pendeta yang Nasrani itu ya namanya pendeta. Mereka belajar kitab. Mereka itu semuanya kenal dengan tanda-tanda Nabi. Saking kenalnya itu dihafal mereka ciri-cirinya ya. Maka nanti raja-raja itu seperti Raja Najasyi, termasuk raja-raja yang mereka punya pendeta, penasihatnya pendeta, ketika ditanya, benar nggak itu Muhammad itu Rasul? Benar katanya. Menurut kita benar katanya. Bagaimana kita terima nggak dakwahnya? Nggak usah terima gitu. Jadi nggak diterima. Walaupun mereka tahu itu benar, tapi kena arogansi, keegoan tadi, ya ibarat kalau bahasa saya mungkin karena negara sama-sama negara kuat kan sering gitu kan, nggak mau merasa takluk, nggak mau merasa di bawah negara lemah kan begitu kan, dia segan sombong lah gitu. Jadi mereka hanya mengikuti arogansinya. Kalau ditanya pendetanya mereka betul katanya. Nah, maka disembunyikan. Tetapi sebagian mereka ada yang menyembunyikannya itu. Padahal mereka kenal sekali dengan ciri khasnya, termasuk kedatangan Jibril, An-Namus Al-Kabir. Kalau Waraqah bin Naufal mengatakan, itu siapa yang datang mendatangi Nabi Muhammad itu? Mendatangi suamiku, wahai Waraqah, kata Khadijah. Itulah namanya An-Namus Al-Kabir. Jadi Jibril itu mereka sebut dengan istilah An-Namus Al-Kabir. Malaikat besar gitu kan. Pembesar dari kalangan gaib. Itulah malaikat Jibril. Mereka tahu namanya.
Dan ketika didatangi Jibril, mereka langsung tahu, itulah Nabi akhir zaman. Dan dia nanti akan dimusuhi umatnya, akan dicemooh, akan diusir umatnya, akan diusir kaumnya. Seandainya aku hidup panjang umurku, nanti aku tolong dia. Tapi nggak panjang umur Warakah. Nah, maka dia sebenarnya mati dalam keislaman, mengakui Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak sekali. Tadi kita sebutkan namanya, termasuk pendeta-pendeta itu ya. Jazakallah Ustaz. Mungkin Mas Falah bisa menampilkan pertanyaan dalam Sergen. Sambil menunggu, ini ada pertanyaan dari Pak Eko. Bagaimana profil musyrikin Quraisy dibanding dengan kaum musyrikin di Indonesia? Iya. Silakan Ustaz. Kita lihat dari sisi mananya. Kalau kita baca sejarah, ya perbedaan karakternya lah. Karena kafir musyrik itu kan jelas-jelas masa Nabi itu mereka nyembah patung, berhala, gitu kan. Nah, apakah orang musyrik di Indonesia juga ada yang menyembah berhala? Masih ada, ya masih ada. Ya. Kemudian ada yang cenderung menyembah Nabi Isa. Dalam beberapa ceramah saya, termasuk YouTube saya, ada saya jelasin. Salah satu kesalahan orang-orang ini manusia, ya sejelasin lah agak sedikit rinci ilmunya nih ya. Salah satu kesalahan manusia ini ketika mereka menyembah manusia itu disebabkan begini. Ketika orang-orang soleh, para nabi, para wali itu selalu menjadi tempat pertunjukan sifat dan kekuasaan Allah. Kalau dalam bahasa Nabi, ada dikatakan dalam hadis qudsi, apabila aku mencintai hambaku, mencintainya, maka aku jadikan dia memandang dengan mataku, ya, dia melihat dengan penglihatanku, dia berjalan dengan kakiku. Jadi orang-orang soleh itu, para nabi, para wali-wali Allah itu, mereka itu tempat tajalli, tempat pertunjukan, tempat Allah menunjukkan kekuasaannya. Ya, kalau boleh bahasa lain saya sebut, mereka itu adalah wadah untuk menunjukkan keberadaan Allah. Gitu. Ya, maka disebut Allah dalam Quran kan, kami akan tunjukkan ayat-ayat kami, kekuasaan kami, fil ufuk, di ufuk. Wapi ampusikum, di dalam dirimu, hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sampai kamu melihat jelas bahwa Allah itu nyata ada hak. Bahwa Allah itu benar-benar ada gitu. Maka dalam bahasa ruhaninya kan begini, spiritualnya. Kenapa Allah menciptakan makhluk? Ya karena dia butuh wadah. Seolah-olah dia butuh wadah untuk menunjukkan keberadaannya. Supaya dia dikenali hambanya. Kalau tidak ada makhluk, tidak ada manusia, tidak ada alam semesta, siapa yang mengenali Allah? Nggak ada makhluk yang diciptakannya, siapa yang mengenali dia? Nah, jadi dia seolah-olah membutuhkan makhluk sekedar untuk wadah, untuk supaya bisa dikenali. Nah, dengan adanya Nabi dan Rasul, maka Rasul itu menghasilkan mukjizat. Nabi-nabi itu menghasilkan mukjizat, ada mukjizatnya. Karena mereka dijadikan Allah tempat tajalli dirinya kan. Memandang dengan mataku, menggerakkan tongkat Nabi Musa, membelah laut, Nabi membelah bulan, Isra Mi'raj lagi. Ya. Satu waktu Nabi pernah menangis, sedih. Tiba-tiba Jibril datang, "Hai Muhammad, kenapa nangis kau?" Dia orang tuh. Ditolak orang tuh kenabianmu. Apakah kau kurang percaya bahwa kau Nabi? Katanya. Tidak ya Jibril, katanya. Sedih aja. Kalau masih mau bukti, apakah kau masih mau bukti bahwa kau benar-benar Nabi dan Rasul? Boleh juga katanya untuk menghibur. Maka kata Jibril, coba panggil itu. Pohon itu. Panggil dia. Dia akan datang kepadamu. Dipanggilnya pohon. Pohon itu bergerak. Bergerak ke hadapan Nabi. Kemudian diperintahkan Nabi kembali. Dia kembali. Lalu Nabi langsung terhibur. Ya Jibril, cukuplah. Sedang pohon saja pun menyaksikan, mengakui kenabian aku. Bagaimana manusia enggak mengakui kenabian dan kerasulan aku? Pohon saja pun datang, tunduk ya kepada perintahku. Sampai Rasul SAW menangis. Karena dakwahnya ditolak. Karena masih banyak orang yang tidak mengakui kenabian beliau. Sampai begitu. Lalu beliau terhibur dan sudah Jibril, cukup Jibril. Nah, sampai begitu. Jadi Nabi Muhammad kita ini memang banyak sekali mukjizatnya, tempat tajallinya sifat dan afal. Tapi karena manusia tempat tajallinya sifat afal, maka orang-orang orang-orang yang manusia yang agak sedikit apalah gitu ya,
akalnya kurang bagus, ya. Jadi mereka itu yang mereka sembah nabinya, karena mereka melihat nabi itu seperti Tuhan gitu, kan punya mukjizat, punya ini, punya ini. Nah, ini kesalahan manusia, padahal nabi itu berfisik. Nabi itu hanya wadah. Dia punya fisik, Tuhan itu tidak berfisik. Ya, tidak ada fisiknya seperti manusia, seperti makhluk. Dia tidak terjangkau oleh akal kita, tidak bisa diliputi akal kita zatnya. Dia serba maha, maha segalanya, sang maha segalanya, kalau saya bahasakannya begitu. Jadi kesalahan orang-orang itu begitu. Kenapa ada orang yang menyembah nabi-nabi terdahulu sampai Nabi Isa pun disembah? Ya begitu, karena mereka melihat tidak bisa itu tajallinya Tuhan gitu, tajallinya sifat Tuhan, seperti Tuhan bisa menghidupkan orang mati. Maka ketika satu waktu ada kisah cerita, wallahu alam ini benar atau tidak, tapi ini jadi pelajaran saja. Dalam riwayat ada disebutkan, salah satu karomah Syekh Abdul Qadir Jilani, dia bertemu seorang pendeta. Kenapa kalian menyembah Nabi Isa? Katanya. Ya Nabi Isa kami itu luar biasa, dia menghidupkan orang mati, dia bisa menyehatkan orang buta, disebutnya mukjizatnya semua. Lalu Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan begini, sekiranya aku bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah, apakah kau akan mau mengikuti agamaku? Baik, aku mau mengikutinya, katanya. Baik, dibawanya ke kuburan. Baik, coba tunjuk di kuburan ini mana kuburan yang paling tua, yang paling sudah lama meninggal dunia. Maka ditunjuk sang pendeta lah. Begitu ditunjuknya, maka Syekh Abdul Qadir Jilani memukulkan tongkatnya, ya ahlal kubur, kum. Hai ahlal kubur, bangkitlah dengan izin Allah. Bangun dari kuburan itu orang mati itu, hidup. Oh, kaget pendetanya itu. Ya, kaget pendetanya. Nah, bagaimana kau akan mengatakan bahwa nabi kalian itu lebih mulia sehingga layak kalian sembah? Ya, sedangkan aku saja masih pengikut Nabi bisa melakukan itu, apalagi Nabi kami. Lebih dari itu kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Akhirnya pendetanya masuk Islam. Ya, masuk Islam. Maka sebenarnya Bapak Ibu, makhluk itu, manusia itu, walaupun dia Nabi, walaupun dia Rasul, walaupun dia orang soleh, walaupun dia wali, gak boleh disembah. Karena dia masih berfisik, masih makhluk. Walaupun dia wadah tempat menunjukkan Allah, menunjukkan sifatnya, afalnya, ya. Memang dia wadah, maka itu hadis yang sahih kan disebut begini. Man harabani wan haraba waliyi faqad harabani. Barang siapa yang memerangi para waliku, kekasihku dari para nabi, para orang-orang soleh, maka dia adalah mengajak perang melawan diriku, kata Allah. Kenapa? Karena nabi dan rasul, para wali itu tempat tajalli sifat Allah, tempat Allah menunjukkan kebesarannya, perbuatannya, kekuasaannya, ya. Di mana lagi wadahnya kalau bukan di para nabi, para wali? Karena para nabi, para wali yang paling yakin, paling dekat sama Allah. Maka mereka lah dijadikan Allah wadah untuk menunjukkan keberadaannya. Karena mereka lah yang mengagungkan, membesarkan Allah. Jadi kepada siapa lagi Allah menunjukkan, ya, mengambil wadah, membuat wadah untuk menunjukkan kuasanya. Nah, maka dari itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tak boleh nyembah manusia. Itulah tauhid sebenarnya yang diajarkan guru-guru kami kepada kami. Guru-guru mursyid tarikat kami juga begitu. Maka tidak boleh. Setinggi apapun ilmu manusia itu nggak boleh disembah. Kenapa? Karena dia makhluk. Dia bukan Tuhan. Walaupun Nabi Isa, walaupun bisa hidupkan orang mati, walaupun dia Nabi ulul azmi, nggak boleh disembah. Karena dia hanya tempat tajalli. Nah, maka sampai sekarang kan masih ada orang yang nyembah manusia, masih ada. Dalam agama lain misalnya, manusia disembah makhluk. Nah, dan kehebatan Islam itu memang kita tidak menyembah manusia. Itulah kekhawatiran Nabi. Maka Nabi tidak mau, takut sekali kuburannya disembah. Kenapa? Saking banyaknya mukjizat beliau. Ya beliau lebih berat, takut disembah loh daripada Nabi Isa, dari Nabi lain. Kenapa? Karena selama hidup di kumpul Muslimah Murad bisa lebih dari 1000. Ya, 1000 mukjizat yang ditunjukkan Allah di diri beliau. Nah, kekuasaannya ditunjukkan sampai belah bulan kan. Nah, maka beliau takut nanti kalau mati disembah. Maka janganlah kau jadikan kalian kuburanku sebagai tempat apa? Tempat ibadah. Karena takut disembah, karena takut orang salah paham. Sampai ziarah kubur pun di awal-awal dilarang, kemudian dibolehkan. Nah, bagi orang yang sudah tahu ilmu ini, sudah makrifat, sudah kenal dengan Allah, ya, sudah mengenali Allah, mengenali afalnya, sifatnya, asma'nya, maka kita sampai kepada keputusan keyakinan manusia nggak boleh disembah. Manusia setinggi apapun dia, sedekat apapun dia dengan Allah, dia hanya wadah
untuk menunjukkan kebesaran kuasanya Allah, bukan sebagai tempat untuk penyembahan. Nah, itulah tauhidnya, Pak. Bapak Ibu ya. Itulah rahasianya. Saya kira itu aja. Ya, jazakallah jawabannya Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan. Berikutnya pertanyaan dari Pak Harmon Mawardi. Assalamualaikum Ustaz. Al-Quran sebagai mukjizat bagi Rasul sering terabaikan oleh umat, terutama membaca, mentadaburi, dan mengamalkannya, apalagi di kalangan keluarga. Apa saran Ustaz? Ya, saran saya, baca Quran ini harus dirutinkan. Ya, dibaca, diterjemah. Misalnya, kita rutinkan dengan anak-anak habis subuh, setengah jam, atau habis maghrib sampai isya. Itu dirutinkan. Dan Quran itu dibaca dari awal sampai akhir. Nah, setelah dari awal sampai akhir, dan setelah berakhir nanti baca Quran, itu kita buat misalnya sedekah, apakah sedekah anak yatim. Karena kalau bahasa saya itu seperti kita doa khatam Quran. Kalau di Mekah itu kan doa khatam Quran itu dilakukan pada saat malam terakhir bulan Ramadan. Itu doanya panjang sekali. Karena doa khatam Quran itu diaminkan 60.000 malaikat dalam satu riwayat disebut. Jadi ketika kita berdoa setelah khatam Quran itu diaminkan 60.000 malaikat mengaminkannya. Nah itu kalau bisa kita jadikan kebiasaan di keluarga kita gitu ya. Anak-anak kita. Jadi setiap pagi atau setiap ba'da subuh sebelum berangkat sekolah, kalau ada waktu, kalau mepet, ba'da maghrib sampai isya. Itu dirutinkan, baca Qurannya dari awal. Dari alif lam mim, tamat, baca ulang lagi. Nanti di waktu sela-sela waktu itu dipahami, terjemahannya dipahami. Itu dibaca sama-sama terjemahnya di rumah gitu kan. Nah, itu saja kita jadikan kerutinan amalan sudah sangat bagus ya. Baca Quran. Jadi kita tidak jauh dari Quran. Dan kalau pagi hari kan anak-anak sekolah, kita kerja. Waktunya biasanya kita habis maghrib. Nah, kalau habis maghrib sampai isya nggak bisa, ya habis isya lah. Gimana lagi, nyampainya sudah isya kan. Habis isya, ambil setengah jam aja. Nggak usah. Nggak mesti harus panjang-panjang. Tapi dia yang penting rutin. Maka katakan Nabi, ahabul amal indallah adwamuha wa inqallah. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang rutin. Adwamuha, yang dawam, yang rutin, wa inqallah, walaupun sedikit, walaupun setengah jam, walaupun 20 menit, tapi rutin itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak, sarannya. Ya, jazakallah Ustaz. Ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Silvi. Apakah dalam kitab-kitab lain bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir atau penutup? Dan satu lagi, apakah masyarakat Quraisy mengetahui bahwa Nabi dan Rasul terakhir ini adalah Nabi Muhammad SAW? Iya. Yang terakhir sejak dulu, apakah masyarakat Quraisy mengetahui? Kalau di dalam Al-Quran disebut, yang mengetahui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman adalah para pendeta, para ahli kitab, yang mengetahui secara rinci. Sedangkan kaum awamnya, tentu mereka pengetahuannya tidak serinci ahli kitab. Tentu sebagian ada yang tahu, ada yang ragu, ada yang tidak. Di sebagian raja juga ada yang menyatakan, sebenarnya aku sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman akan diutus sesudah Nabi Isa. Sudah tahu aku dari pendeta-pendeta kami katanya. Tetapi aku nggak tahu bahwa Nabi yang diutus itu adalah orang Arab. Ada juga yang berpendapat mereka mengira Nabi yang diutus itu dari kalangan Yahudi juga gitu kan. Bani Israel ternyata dari orang Arab, dari bangsa Arab. Nah, ada yang seperti itu ya. Jadi pengetahuannya kalau masyarakat umum secara umum ya pengetahuannya tidak serinci ahli kitab tentang Nabi Muhammad SAW. Tapi dari isyarat-isyaratnya, dari akhlaknya, kepribadian Nabi, seharusnya mereka sudah percaya bahwa Nabi itu tidak pernah bohong. Dari kecilnya nggak pernah bohong. Masa ketika mengaku Nabi Rasul umur 40 tahun dengan akhlak yang begitu bagus, tetap saja tidak dipercayai. Makanya Abu Bakar itu kan wanti-wanti sekali. Ketika Isra Mi'raj, Abu Bakar ditanya, apakah kau masih percaya dengan Muhammad? Kenapa? Ya katanya dia terbang dari Mekah ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam, kemudian naik ke langit. Bisa kau percaya, masuk akal sama itu? Kata Abu Jahal kan. Apa kata Abu Bakar? Kalau Muhammad yang mengatakannya, lebih dari itu pun aku percaya katanya. Lebih dari itu pun aku percaya katanya. Kalau Muhammad yang mengatakan ya katanya. Nah, kenapa? Karena tidak pernah Muhammad berbohong sepanjang hidupnya.
Maka dia katakan kalau Muhammad percaya mengatakan begitu, lebih dari itu pun aku percaya kepadanya. Nah, itu saking al-aminnya. Tapi tetap Abu Jahal cari gara-gara saja kan, karena orang kafir itu apapun yang diberikan bukti tetap saja menolak. Ya, satu waktu Abu Jahal itu ingin menginjak Rasul lagi. Apa dia katakan? Ini mukjizat Rasul dalam kitab yang ditulis Mustafa Murad, Dr. Mustafa Murad. Satu waktu Abu Jahal itu mengatakan kepada kaum Quraisy, ya, kenapa kalian gak berani menginjak, melempar, menyakiti Muhammad lagi sholat dia? Kalau nyembah Allah. Takut kali kalian sama dia. Nah, kira-kira gitu kan. Kalau aku, sempat nampak aku dia sholat depan umum, ketahuan sama aku dia sholat, sujud kepada Tuhannya, ku injak-injak kepalanya, lehernya, kata Abu Jahal. Nah, tiba-tiba Nabi Muhammad datang, sholat dia. Sholat beliau, begitu sholat beliau, ingin diinjak Abu Jahal, ya. Begitu mau diinjaknya, terakhir mundur dia ketakutan. Mundur ketakutan. Nah, lalu ditanya orang-orang, kenapa kau nggak berani nginjak, nggak jadi kau injak? Tadi kau bilang kalau jumpamu Nabi Muhammad sujud, sholat nyembah Tuhannya, mau kau patahkan lehernya, mau kau injak-injak. Nah, begitu mau kinjak tadi aku melihat jurang api neraka yang sangat dalam. Jadi begitu mau diinjaknya, dinampakkan Allah, dia mau nginjak, mau masuk ke dalam jurang api neraka yang sangat dalam. Nah, itu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sehingga dia tidak bisa. Maka turunlah Al-Quran yang mengatakan, ya, lanas bin nasiating kadzabatin khati'ah. Kalau mereka berani melakukannya itu, kata Nabi, kalau dia berani menginjakku tadi, niscaya dia akan dibinasakan Allah langsung, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi memang ya seperti itulah keingkaran orang kafir Quraisy. Bagaimana banyak pun bukti, tetap saja kalau hati tertutup, tetap tidak mendapat hidayah. Cukup ya Ustaz ya. Ini waktunya jam 7:03, tapi ada 2 pertanyaan lagi, bisa Ustaz? Boleh Pak. Ya. Yang pertama dari Pak Erwin Parsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, salah satu rukun iman adalah beriman pada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT, mulai dari Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Bagaimana hubungannya di antara keempat kitab suci ini dikaitkan dengan ibadah itu? Mohon tanggapannya, Ustaz. Ya, setiap kali Nabi datang yang membawa kitab, maka dia akan mengatakan di dalam Al-Quran, musaddiqal lima bayna yadayhi. Musaddiq itu adalah musaddiqal lima, musaddiq itu membenarkan. Bayna yadayhi, kitab-kitab yang di antara tanganku, maksudnya kitab-kitab sebelumnya. Jadi setiap kali datang Nabi, dia melakukan itu. Taurat, datang Nabi Musa, kemudian Jabur, Taurat, Jabur, datang Jabur. Ya. Ketika datang Jabur, dalam Jabur disebut dia membenarkan Taurat. Injil, datang Injil, maka Nabi Isa mengatakan dia membenarkan kitab sebelumnya, Taurat dan Jabur, dan membenarkan kedatangan Nabi yang akan datang. Maka kitab-kitab sebelumnya itu semuanya tersambung. Maka dikatakan ulama, disepakati, semua agama yang dibawa Nabi ini adalah agama Islam. Ya. Ada profesor Yahudi juga mengatakan ternyata semua agama Nabi Rasul itu adalah Islam. Dia pun meneliti mengatakan begitu. Seorang profesor besar Yahudi. Ya. Kenapa semuanya Islam? Karena semuanya mengajak ani'budullah. Sembahlah Allah. Yang dimaksud dengan Islam itu adalah menyembah Allah, berserah diri kepada Allah. Nah, jadi semua agama itu agama tauhid, agama Islam. Hanya saja nanti sukunya, syariatnya yang berbeda. Likulli minkum syir'atan wa minhaja. Tiap-tiap umat ini ada syariatnya, ada manhajnya yang berbeda-beda. Nah, dulu pernah saya sebutkan, syariat Nabi Adam beda dengan syariat Nabi Muhammad. Apa bedanya? Masa Nabi Adam boleh menikahi adik kandung, boleh menikahi saudara kandung. Maka Qabil dan Kabil itu kan, ya, si Qabil membunuh Kabil itu kan gara-gara cemburu dengan adiknya, dengan saudaranya, karena dia dikasih yang agak jelek, sementara saudaranya dapat yang cantik. Ya, boleh menikahi adik kandung, karena manusia waktu itu belum ada. Ya kalau tidak boleh, nggak berkembang manusia kan. Nah, itu syariatnya. Kalau sekarang nggak boleh kan, haram menikahi adik kandung kakak kandung. Nah, bedanya di situ. Jadi nanti yang beda itu syariatnya.
aturan-aturan hukumnya. Sebagian aturan hukumnya yang beda. Pada Nabi Musa misalnya, kalau tobat, orang-orang Yahudi itu tobat, faqtulu anfusakum zalikum khairal lakum inda ba'arikum. Itu bahasa Allah kan. Kalau tobat disuruh apa? Faqtulu anfusakum, bunuh diri kan. Jadi tobatnya bunuh diri gitu. Karena orang Yahudi ini terkenal, Bani Israel ini masa Nabi Musa ini kan termasuk yang paling ya apa namanya, di samping materialistik paling kalau orang Medan bilang paling jogal namanya. Paling jogal itu paling bandel gitu kan. Paling bandel. Kalau enggak mau, tetap enggak mau gitu. Kalau sudah buat jahat, enggak mau baik gitu, susah baiknya. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala melihat karakternya begitu, ya kalau tobatnya ya udah sekalian bunuh diri aja biar diampuni dosanya. Enggak usah lagi hidup. Kenapa? Karena kalau hidup nanti buat lagi gitu, buat dosa lagi gitu. Model karakternya kayak gitu. Maka nanti mereka kan disebut Allah itu suka membuat kerusakan. Marrotai ini, mereka akan membuat kerusakan 2 kali di muka bumi. Berulang kejahatan mereka itu. Nah, jadi mereka disuruh bunuh diri tobatnya. Nah sekarang syariat Nabi Muhammad nggak boleh bunuh diri. Ya, kita dilarang bunuh diri. Bahkan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, beda-beda beliau dengan umat-umat sebelumnya, ya, nabi-nabi sebelumnya, Allah menjadikan al-ardu masjidan. Allah menjadikan seluruh bumi ini menjadi masjid bagi umatku. Artinya apa? Kita boleh sholat dimanapun, di masjid manapun, di rumah manapun di bumi ini, asal jangan najis bisa kita sholat. Kalau di zaman nabi-nabi sebelumnya, sholat itu harus berjamaah dan sholat itu harus di mihrab, di masjid khusus nabinya masing-masing. Gitu ya. Kalau sekarang itu di jawiyahnya masing-masing. Kalau orang spiritual tarekat ada jawiyahnya, tempat apanya masing-masing kan, tempat munajatnya. Gak boleh tempat lain. Jadi kalau Nabi Nuh dia punya satu masjid, nah di masjidnya itu aja sholat, nggak boleh tempat lain, nggak boleh sholat di rumah, harus di situ beribadahnya. Ya. Jadi keutamaan Nabi kata beliau al-ardun kullaha masjid, bumi ini semuanya boleh tempat sujud. Itu karena beliau kafatalin nas. Jadi perbedaannya itu Bu adalah dari segi syariatnya saja, hukum-hukumnya saja ada yang berubah, ada yang berbeda karena berbeda karakter masyarakatnya dan kepentingan untuk kemaslahatannya berbeda. Adapun ketauhidannya sama-sama mentuhankan Allah. Maka di dalam Al-Quran digambarkan bagaimana Nabi Ayub itu mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, Luqmanul Hakim, sama gitu juga kan. Ma ta'buduna min ba'di, siapa yang kamu sembah sesudahku, sembahlah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu nasihat nabi-nabi sedahulu, menasihati. Jadi Islam semua. Ini pertanyaan terakhir Ustaz dari Ibu Zulismar. Assalamualaikum Ustaz. Apa di zamannya sahabat Islam sudah mulai masuk ke Indonesia? Iya, menurut sebagian riwayat begitu. Di zaman sahabat sudah ada yang sahabat yang ke luar negeri. Kalau penelitian-penelitian kan, kalau di Barus itu kan sudah kelihatan itu tahun berapa hijrah itu. Tahun 10 hijrah sudah ada ya. Nah, tahun 10 hijrah kayak itu. Ya, sudah di situ di nisannya itu dibuat kan. Diralat tahun 48 Hijriah, itu hasil penelitian Syekh ya. Rukunuddin salah seorang sahabat, termasuk yang wafatnya 48 Hijriah, itu kan berarti dia sahabat. Begitu tertulis di sehingga makamnya. Nanti mereka mengatakan kuburannya di sana, tapi sebagian mengatakan beliau tetap kembali, tidak dikuburkan di sana. Ya. Ke tanah Jawa nanti itu yang kalau di buku-buku orang Jawa, kisah babat tanah Jawa, buku-buku sejarah Jawa, itu yang masuk ke negeri tanah Jawa itu pertama kali Wali Songo adalah cicitnya Salman Al-Farisi. Nah, jadi bukan Salman Al-Farisi tapi sudah masuk cicitnya. Ada yang mengatakan turunan Ali, tapi yang paling kuat adalah cicitnya. Itulah yang kita kenal dengan Syekh Subakir. Nanti silakan dicari nama Syekh Subakir, itu termasuk Wali Songo yang pertama kali datang ke Indonesia, ke tanah Jawa, menurut referensi buku-buku tanah Jawa, termasuk buku babat tanah Jawa. Jadi itu banyak, terkenal sekali nama Syekh Subakir ini di tanah Jawa. Yang sekarang kuburannya di mana itu? Di Magelang ya. Disebut di Magelang. Dan dialah yang cicit Salman Al-Farisi.
Salman Al-Farisi ini termasuk pendeta, orang yang spiritualnya sangat tinggi, dan dia punya cucu yang ilmunya juga diturunkannya. Kalau kita pahami dari sejarahnya, cucu cicitnya ini punya ilmu juga yang sangat tinggi, spiritualnya tinggi. Sehingga nanti di tanah Jawa dia terkenal sekali yang menundukkan jin-jin jahat tanah Jawa itu, dialah yang menundukkannya ya, dengan keilmuan yang diajarkan dari kakek-kakeknya, termasuk Salman Al-Farisi. Maka Salman Al-Farisi ini termasuk, kalau di dalam dunia tarikat spiritual, dia termasuk mursyid tarikat Naqsabandiyah sampai ke Abu Bakar. Salman Al-Farisi Abu Bakar dan sampai ke Rasulullah SAW. Itu menurut versi tarikat Naqsabandiyah ya. Saya kira itu aja. Ya. Pak. Alhamdulillah. Saya Ustaz atas jawabannya. Kami mohon maaf kepada Bapak dan Ibu yang barangkali sudah mengajukan pertanyaan tidak kita bahas bersama-sama. Syukur alhamdulillah kajian yang membahas tentang Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir telah selesai. Untuk menyempurnakan acara ini agar kita mendapatkan keridhaan dan keberkahan Allah, mari kita tutup acara ini dengan doa bersama yang dipimpin oleh guru kita dan kita mengaminkannya. Kami mohon kepada Pak Ustadz untuk memimpinnya. Silakan Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, dosa anak istri, suami kami, tetangga kami, sahabat-sahabat kami, dosa para umat kami, jemaah kami, dosa para pemimpin bangsa kami, ya Allah. Pilihkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang soleh. Dosa para ulama-ulama kami, jadikan ulama-ulama kami ulama-ulama yang istiqamah dalam kebaikan, keimanan, ketakwaan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jagalah bangsa negeri kami dengan sebaik-baiknya. Satukanlah hati umat Islam dalam kebaikan, keimanan, ya Allah. Baik bangsa kami, umat Islam yang ada di Indonesia khususnya, maupun umat Islam yang ada di seluruh dunia, ya Rahman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terimalah segala amal ibadah kami, bersihkan hati kami, ya Allah. Beningkan tauhid kami, ya Allah. Sucikan akidah kami, ya Rahman, dari kesyirikan, keyakinan apapun. Agar kami tidak mensekutukanmu, agar kami tidak menyembah selain dirimu, ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah keimanan kami seperti iman yang diajarkan Nabi kami Muhammad. Berikan kami ketakwaan yang sempurna, akidah yang lurus. Jadikan kami juga nanti sebagai umat, sebenar-benar umat Nabi Muhammad SAW. Kumpulkan kami bersama beliau oleh Allah kelak di akhirat, ya Allah. Kumpulkan kami bersama Nabi, para sahabat, guru-guru kami yang soleh, keluarga kami yang soleh dan soleh, ya Allah. Jadikan kami berkumpul bersama orang-orang soleh, ya Allah. Jangan jadikan kami orang-orang yang tercela, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jika kelak kami nanti kembali kepadamu, panggil kami dalam keadaan husnul khotimah, agar kami bisa berkumpul bersama Nabi kami dan orang-orang soleh, ya Allah. Jangan tutup usia kami dalam keadaan sul khotimah. Ya Allah, terimalah segala doa dan pinta kami, ya Allah. Lapangkan rezeki kami, berikan kami rezeki yang luas, yang berkah, yang kau berkahi. Berkahi segala yang kau berikan kepada kami. Berikan kami rezeki yang banyak, yang luas, yang membuat kami semakin dekat, semakin taat kepadamu, ya Allah. Jangan berikan kami rezeki istidrat yang membuat kami semakin hancur, menjauh dan rusak, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, berikanlah dan berkahilah segala yang kau berikan kepada kami. Terima doa dan pinta kami, ya Allah, karena hanya Engkau lah yang bisa mengabulkan doa dan pinta ini. Wahai Allah yang Maha Rahman, wahai Allah yang Maha Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah kajian pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk kita semua. Kepada guru kita kami ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan. Dan atas nama manajemen Pucang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam kajian pada pagi hari ini terdapat kesalahan maupun kekhilafan kami. Akhirnya, marilah kajian ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Terima kasih Semoga. Pak. Terima kasih Pak Jono. Ya, makasih. Terima kasih Pak Faisal. Ya, sama-sama Terima Pak. kasih Saya mau Pak. izin lab. Terima kasih Pak Firman. Ya, Terima kasih Pak sama-sama, Jono. Pak Asri. Bapak.